Halo? Oh, ini aku. Kayaknya kamu lagi nggak bisa angkat ya? Oke, nggak apa-apa. Aku juga nggak nelepon buat hal yang penting-penting banget kok. Aku cuman lagi kepikiran sama kamu. Dan nggak tahu kenapa, malam ini kepalaku agak berisik sih. Ya, hari ini hujan lagi. Dan tiap hujan tuh aku selalu mikir hal-hal yang sebenarnya pengen aku hindarin. Tentang hidup, tentang kerja, tentang capek yang kayaknya nggak pernah benar-benar selesai gitu loh. Tahun ini tuh aku nggak punya resolusi apa-apa. Bukan karena aku nggak mau berkembang, tapi karena aku ngerasa capek gitu loh, dikejar-kejar sama versi ideal yang bahkan aku sendiri nggak yakin pengen jadi apa. Kayak tiap awal tahun disuruh semangat, padahal dalam hati cuma pengen hidup agak tenang aja. Kamu tahu nggak, kerjaan akhir-akhir ini juga bikin aku banyak mikir. Bukan karena kerjaannya tuh yang susah banget gitu, enggak. Tapi karena rasanya apapun yang aku lakuin selalu ada aja yang kurang di mata atasan. Kalau aku pelan, katanya kurang inisiatif. Kalau aku cepet, katanya buru-buru banget. Gak ada koordinasi segala macam. Dan di satu titik aku jadi mikir, sebenarnya standar yang dipakai kantor itu apa sih? Terus aku sadar satu hal. Kadang, yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tau gak? Tapi perasaan harus selalu menebak-nebak apa maunya orang. Dan sejauh apapun aku nebak, kalau emang dari awal gak mau dimengerti itu gak akan benar, tau gak? By the way, aku dulu juga tipe yang pengen semua orang nyaman sama aku. Serius. Aku pikir kalau aku cukup baik, cukup nurut, gak ribet, hidupku itu bakal lebih gampang. Tapi rupanya enggak ya. Tetap aja ada orang yang gak suka. Ada orang yang tetap mau nyalahin. Dan mau kita jelasin kayak gimana pun, kalau posisi mereka lebih tinggi, kalau ego mereka lebih duluan bicara, dan kalau pada dasarnya mereka gak suka sama kita, iya, tetap aja salah. Di situ aku mulai belajar. Walaupun sebetulnya gak bisa langsung nerima, tapi memang pada kenyataannya itu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Cara orang nilai kita, nada mereka waktu ngomong, keputusan yang mereka ambil tanpa nanya perasaan kita. Itu semua hal-hal yang gak bisa kita kendaliin. Tapi, ada satu hal yang bisa kita pegang, yaitu respon kita di tengah semua perbuatan mereka. Jadi, sekarang aku lebih banyak dan lebih nyoba buat ngerjain bagianku aja. Kerjain kerjaan sebaik yang aku bisa. Selalu punya niat baik dan bertanggung jawab. Selebihnya, ya udah, aku pulang aja ke hidupku sendiri. Masak makanan yang aku suka, makan pelan-pelan, nikmatin rasanya. Baca beberapa halaman buku, nulis dikit, bengong. Tapi itu bukan karena aku kalah sih. Tapi karena aku gak mau seluruh hidupku habis buat ngebuktiin sesuatu ke tempat yang bahkan gak peduli aku capek atau enggak. Dan kamu tahu gak? Aku tahu loh, kalau kamu juga lagi ada di fase ini. Ngerasa gampang banget diganti di kantor. Ngerasa usaha kamu tuh gak pernah cukup. Atau ngerasa keberadaan kamu tuh kayak numpang gitu loh. Gak dihargai sama sekali. Aku paham rasanya gimana. Dan aku pengen kamu tahu kalau kamu tuh gak lebay.
Itu semua tuh bikin kita capek tau. Dan capek di kerjaan itu seringnya bikin kita pengen ngontrol segalanya. Pengen dipahami, pengen dihargai, pengen dianggap cukup. Padahal yang bikin kita lebih tenang itu justru kebalikannya loh. Tenang itu datang waktu kita berhenti minta validasi dari tempat yang salah. Waktu kita berhenti naruh harga diri di tangan orang-orang yang gak pernah benar-benar pegang hidup kita. Kamu gak harus menang di mata semua orang. Cukup jangan kalah di mata diri sendiri. Kalau hari ini kamu udah kerja dengan jujur, gak curang, gak nyakitin orang, dan tetap berusaha walaupun kamu capek, itu udah lebih dari cukup kok. Sisanya biarin waktu aja ya Meli. Mana yang layak kamu pertahankan, mana yang sebaiknya kamu lepaskan. Dan itu aja sih insight kecil dari aku sebelum aku nutup panggilan ini. Aku gak mau kepanjangan. Aku cuma mau kamu tahu hidup kamu lebih besar dari satu pekerjaan. Dan nilai kamu enggak berhenti di satu penilaian orang. Oke deh, ya udah. Itu aja ya voicemail dari aku. Hati-hati, kita ketemu lagi di pesan selanjutnya. Bye.